Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Saudara, bukan hanya berhenti pada Roh Kudus yang diberikan meteraikan keselamatan kita. Setelah diberikan keselamatan kepada kita, ya, telah diberikan, dia memberikan kita sebuah ajaran. Ayat 6. Sekali lagi, sebelum ayat 7 ya. Untuk para lawan iblis dikatakan apa? Allah menentang orang yang congkak. Nah, saudara, lihat, jelas kok di sini dikatakan Allah melawan orang congkak. Nah, orang congkak mana bisa tunduk sama Allah? Orang congkak anggap aku yang hebat kok. Gereja ini aku yang bangun. Waktu gereja bangun, dia usul beli mimbar. Habis beli mimbar, mimbarnya 40 tahun sudah tua. Gereja mau tukar. Panitia dimarah-marah. Nggak boleh tukar mimbar ini. Aku yang sumbang waktu itu. Saudara, saya ketemu saudara perpecahan. Gereja ribut, pecah. Jemaat keluar gara-gara mimbar mau tukar. Ada gereja, ya, yang karena bunga gereja itu ribut. Banyak saudara, bagaimana orang-orang yang sedemikian tidak tunduk, ya, congkak. So maka saudara, ketika Yakobus berseru berkata tunduk sama Allah, Yakobus memasukkan sebuah teguran. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi lihat, pertama tunduk pada Allah. Kedua, roh Allah yang ditempatkan diinginkan dengan cemburu. Ya, ketiga, Allah menentang orang congkak. Maka tunduk sama Allah, menentang orang congkak. Ini satu line. Ya, saudara lihat, hanya orang yang bisa tunduk pada Allah, dia bisa rendah hati. Tapi orang yang congkak, dia tidak bisa tunduk sama Allah. Semuanya aku yang hebat, aku yang bisa. So, saya nggak bisa bilang pelayanan ini berjalan karena saya. Enggak. Pelayanan ini berjalan karena unity. So, hari ini kita tahu bahwa Allah jelas menyatakan melalui tulisan Yakobus. Allah menentang orang congkak. Allah langsung yang melawan orang itu. Bukan orang lain. Jadi saudara nggak usah tersinggung sama orang congkak. Orang-orang hina kita nggak apa-apa. Dia memberikan kita tabungan di surga. Kita rendah hati aja. Terima. Orang mau hina. Orang mau rendahkan. Tidak apa-apa. Kita nabung kesabaran kok. Kita nabung upah di surga. Tapi kalau saudara lawan orang congkak itu, Allah nggak turun tangan. Saudara sudah lawan dia. Untuk apa Tuhan lawan? Saudara ngerasa hebat. Waktu orang congkak menghina kita, kita lawan dia. Kita sama congkaknya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, biarkan Allah yang melawan. Pembalasan di tangan Tuhan. Jangan balas. Karena orang congkak dia ngerasa bisa nginjak. Bisa rendahkan. Punya kuasa di atas kita. Musuh kita. Menganiaya kita. Musuh menyerang kita. Siapapun yang namanya musuh ketika itu. Dia merasa punya power. Merasa di atas. Nah, itu congkak. Nah, saudara, ketika congkak demikian musuh, Tuhan bilang ampuni. Balas dengan kebaikan. Jangan lawan. Kita lawan. Sama itu Tuhan tegur. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Tuhan proses kita supaya rendah hati. Waktu kita lawan musuh kita. Kita lihat orang congkak sekali. Lu hina saya. Kamu musuh saya. Kamu rendahkan saya. Kamu kata-kata jahat. Kamu nyakitin saya. Kita lawan. Kita sama congkaknya dengan dia. Nah, Allah bilang kamu udah lawan. Saya nggak usah lawan. Tapi kalau kita berdiam diri. Terdapat pertolongan Tuhan. Dalam kita berdiam diri. Kita doakan dia. Terdapat pertolongan Tuhan. Dan Tuhan langsung lawan orang congkak itu. Nah, makanya saudara hati-hati. Ajaran Tuhan ini udah membungkus kita untuk tidak jatuh dalam serangan iblis. Iblis itu lihai sekali. Lawan sesekali. Serang. Balas. Nah, iblis itu pinter. Tapi nasihat Tuhan itu hikmat kehidupan dalam peperangan rohani. Wah, saudara, waktu saya renungkan ini begitu indah. Saudaraku yang terkasih Tuhan. Ayat 8 dan 10. Saudara lihat ya. Ayat 5 dan 6. Ya. Tadi ayat 7. Dasar dari pasal yang saya katakan. Tunduk pada Allah. Konteks sebelumnya ayat 5 dan 6. Sesudah ayat 7 ada ayat 8 dan 10. Nah, ini konteks-konteks yang sering dilepaskan ketika mengucapkan ayat 7. Tunduklah sama Allah. Gimana tunduk? Dia aja karena hati. Kita harus lihat dulu ayat sebelumnya. Nah, ayat sesudahnya. Mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Nah, ini saudara, sebuah panggilan
Yang jelas kalau kita tunduk kepada Allah, kalau kita tahu roh yang ditempatkan dalam diri kita diinginkan dengan cemburu, maka kita harus tahu mendekat Allah, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan gak pernah jauh, gak ada nyanyian engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Saudara, mendekat kepada Allah karena Allah selalu menanti. Dia seperti bapa yang anaknya meninggalkan dia. Dia menunggu di depan rumah. Dia melihat kapan anak pulang. Dia mengharapkan anak itu pulang. Dia menanti dengan indah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau saudara jelas nih strukturnya. Saya ulangi, perhatikan baik-baik ya. Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah. Saudara, orang yang tunduk pada Allah, dia tahu bahwa roh yang ditempatkan dalam dirinya diinginkan dengan cemburu. Kalau dia tahu roh yang diinginkan dengan cemburu, saudara, maka dia mendekat kepada Allah. Karena roh itu bukan membawa menjauh. Daging yang membawa kita menjauh dari Allah. Roh itu mendorong kita mencari Allah, haus dan lapar. Maka saya tanya nih, kalau kita bilang roh Allah, roh kudus dalam diri kita, kok ada roh kudus makin jauh dari Tuhan? Bangun 1 jam aja gak rela dengan firman Tuhan, doa. Lebih sayang selimut dibanding sayang hadirat Tuhan. Dengar saudara, gak ada tempat yang lebih indah dibanding hadirat Tuhan. Gak ada tempat yang lebih hangat. Gak ada selimut yang bisa melawanin hadirat Tuhan. Oh enak nih AC dingin, dinginin AC, lebih tebal lagi selimut. Gak ada tempat istirahat yang paling nyaman selain hadirat Tuhan. Datang sama Tuhan. Pagi-pagi saja firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan disediakan yang baru buat kita. Cari saudara. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Allah gak pernah jauh. Kita yang jauh. Allah menanti kok. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, ia mendekat kepada kita. Jelas saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bawa masalahmu, bawa pergumulanmu. Apa yang menjadi persoalan kehidupanmu? Bawa ke hadirat Tuhan, serahkan, letakkan dalam kaki Tuhan. Doa, apapun jawaban Tuhan, kalau kehendak Tuhan terjadi atas itu, kita lega saudara. Ingat ya, bukan selalu bicara mujizat, tapi bicara kehendak. Kalau Tuhan berkehendak, mujizat gampang. Tapi kalau Tuhan berkehendak bukan, kita tahu bahwa kita sedang dalam kehendak Tuhan. Gak masalah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, ayat ke-10 berkata, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan engkau. Nah, ayat 10 ini sama dengan ayat yang ke-6. Perhatikan, ya. Ayat 6, Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, diulangi lagi, rendahkan dirimu, diberikan pengajaran lebih dalam lagi. Kalau gitu rendahkan dirimu, dia akan meninggikan engkau. Nggak usah lawan orang congkak. Dia mau meninggikan diri di atas engkau, rendahkan diri. Dia mau meninggikan hati di atas engkau, rendahkan hati. Silakan untuk dia lakukan. Kenapa? Kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan membawa kita, meninggikan kita. Jangan kita meninggikan diri. Orang congkak, tahu nggak kenapa orang sombong? Orang yang ngomong gini, sombongnya itu orangnya. Waktu saya lihat orang lain bilang orang sombong, saya tahu tuh. Orang yang lagi ngomong, sombongnya sedang disaingi. Kok dia bisa tahu orang itu sombong sama dia? Saudara dengar, lihat ya. Orang bilang gini, tahu gak? Itu orang sombong loh. Sekarang sombong sekali. Saya tahu tuh. Orang yang ngomong sama saya begitu, gak berkutik. Saya tahu. Kenapa dia ngomong gitu? Kok dia bisa ngerasakan orang itu sombong? Kok dia bisa ngomong begitu, dia bisa rasakan? Dia bisa ngomong orang itu sombong, merasakan. Karena sombongnya dia sedang disaingi. Kalau kita nggak ngerasa disaingi, dia mau sombong silang, nggak saingan, nggak masalah kok. Nah saudara, kalau kita merasa orang meninggikan diri, kita mau melampaui, mau meninggikan juga, Tuhan rendahkan kita. Tapi kalau orang meninggikan diri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, biarin dia, Tuhan akan tinggikan kita. Kita bukan merendahkan di depan dia, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan? Doa. Datang tunduk sama Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri.
Tunggu pertolongan Tuhan. Jangan bertindak, biarkan Tuhan yang bertindak. Nah masalahnya cari Tuhan nggak? Mendekat nggak kepada Allah? Masalahnya kita mendekat nggak kepada Tuhan? Cari Tuhan nggak? So saya percaya kalau kita lakukan semua ini, ya, 3 hikmat ini dalam peperangan kehidupan rohani di dunia ini. So kehidupan kita di dunia ini penuh peperangan rohani. Kalau kita pegang 3 hikmat ini, kita menang. Saudara, ingat apa? Roh yang ditambahkan dalam diri kita dengan cemburu. Kedua, jangan sombong. Ya, jangan sombong, Ya, rendahkan diri. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Ya, karena ayat yang 10 sama dengan ayat yang ke-6. 3 hal. Maka iblis akan lari dari kita ketika kita lawan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya kepada Allah saja kita berbakti. Yuk, ingat, ketika Yesus menjawab ini, Yesus mengutip kalimat, engkau harus takut akan Allah. Harus. Yesus ketika menjawab iblis, hanyalah iblis, kepada Allah saja engkau berbakti. Saudara harus takut akan Allah. Nah ini yang unik. Ketika Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 13, engkau harus takut akan Allah, Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kata harus diulang. Harus diulang. Saudara lihat. Ulangan pasal 13 ayat 4. Apa arti? Lebih dalam lagi kita lihat. Hanya kepada Allah saja kita berbakti. Ulangan berkata engkau harus beribadah kepada Allah. Dimulai kata engkau harus takut sama Tuhan. Saudara, Ulangan ayat 13 pasal 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Harus kamu takut akan Dia. Harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan perbuat. 5, saudara. Saya mau tanya, ayat Alkitab mana yang begitu banyak dalam satu ayat memakai kata harus? Kasih saya lihat, saudara. Sampai seumur saudara ketemu ayat yang memakai kata harus 5 kali diulang. Ayat ini, saudara. Saya nggak usah terangkan lebih jauh. Kita berhenti di sini. Saudara renungkan ayat ini. Apa artinya kata harus? Udah bukan opsional, bukan pilihan. Mau tunduk sama Allah, ini pilihannya. Kita mau beribadah kepada Allah, hanya ini pilihannya. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.